Terima kasih buat teman-teman yang telah menyempatkan waktu untuk menonton video hasil dari pembahasan kelompok kami kelompok 4, yaitu mengenai pengertian dan contoh dari jendela Johari atau Johari window. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama Gabriela Lukar, yang kedua Tesalonika Kaviat, yang ketiga Noviola Sunda, yang keempat Cindy Kekung, dan yang kelima Vicky Ratulangi. Dosen pengarang Dr. Grace M. Sendau SE MAB dan Dr. Victor PK Lengkong SE MSI. Jendela Johari atau Johari window adalah konsep komunikasi yang diperkenalkan oleh Joseph Luth dan Harry Lindram. Karena itu disebutlah Johari. Jendela Johari pada dasarnya menggambarkan tingkat saling pengertian antar orang yang berinteraksi. Jendela Johari ini mencerminkan tingkat keterbukaan seseorang yang dibagi dalam 4 kuadran. Johari window atau jendela Johari merupakan salah satu cara untuk melihat dinamika dari self-awareness berkaitan dengan perilaku, perasaan, dan motif kita. Model ini berguna untuk mengamati cara kita memahami diri kita sendiri sebagai bagian dari proses komunikasi. Kuadran-kuadran tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, open, menggambarkan keadaan atau hal yang diketahui diri sendiri dan orang lain. Hal-hal tersebut meliputi sifat-sifat, perasaan-perasaan, dan motivasi. Motivasinya orang yang open bila bertemu dengan seseorang akan selalu membuka diri dengan menjabat tangan atau secara formal dengan memperkenalkan diri bila berjumpa dengan seseorang. Diri yang terbuka mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri, demikian juga orang lain di luar dirinya dapat mengenalinya. Yang kedua, blind. Disebut blind karena orang itu tidak mengetahui tentang sifat-sifat, perasaan-perasaan, dan motivasi-motivasinya sendiri padahal orang lain melihatnya. Sebagai contoh, ia bersikap seolah-olah seorang yang tak so akrab, padahal orang lain melihatnya begitu berhati-hati dan sangat tertutup, tampak formal dan begitu menjaga jarak dalam pergaulan. Orang ini sering disebut sebagai seseorang yang buta karena dia tidak dapat melihat dirinya sendiri, tidak jujur dalam menampilkan dirinya, namun orang lain dapat melihat ketidaktulusannya. Yang ketiga ada hidden. Ada hal-hal atau bagian yang saya sendiri tahu, tapi orang lain tidak. Hal ini sering teramati ketika seseorang menjelaskan mengenai keadaan hubungannya dengan seseorang. Saya ingat betul bagaimana rasanya dikhianati pada waktu itu. Padahal aku begitu mempercayainya. Luka hati masa lalunya tidak diketahui orang lain, tetapi ia sendiri tak pernah melupakannya. Yang keempat ada unknown. Dikatakan unknown karena baik yang bersangkutan maupun orang lain dalam kelompoknya tidak mengetahui hal itu secara individu. Sepertinya semua serba misterius. Jendela Johari juga bisa menjelaskan tingkat keterbukaan seseorang terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Yang pertama, orang dengan tipe pertama, yaitu merupakan orang yang terbuka, yaitu terbuka kepada orang lain dan terbuka untuk orang lain menilai dan memberi masukan tentang dirinya. Yang kedua, orang tipe yang kedua ini merupakan orang yang menyembunyikan sebagian dari kebenaran tentang dirinya. Artinya, ada hal-hal atau bagian yang dia sendiri tahu, tapi orang lain tidak. Contohnya orang yang sakit hati dengan orang lain. Orang lain belum tentu tahu, tapi dia tahu. Yang ketiga, orang tipe 3, yaitu merupakan orang yang buta. Disebut buta karena orang itu tidak tahu tentang sifat-sifat, perasaan-perasaan, dan motivasi-motivasinya sendiri, padahal orang lain melihatnya. Contohnya adalah orang yang so akrab, padahal orang lain melihat dia sebagai seorang yang sangat berhati-hati dan tertutup, formal, dan begitu menjaga jarak dalam pergaulan. Dan yang keempat, yaitu orang tipe 4, merupakan orang tipe paling tertutup, tidak mau membuka dirinya keluar maupun menerima pendapat, masukan, atau feedback dari luar. Panggilan yang tepat untuk orang yang demikian adalah orang yang misterius.